Hai healthy people, welcome back to my channel. Kalau seandainya teman-teman baru di channel ini, aku Sally, aku ngebagiin tips seputar kesehatan dan juga olahraga. Nah, hari ini aku mau nge-share tentang kesalahan-kesalahan yang udah pernah aku buat pas lagi diet selama 7 tahun. Lumayan lama ya 7 tahun, tapi memang iya aku butuh proses lumayan lama untuk bener-bener ngertiin secara bener diet itu apa. Nah, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih bisa lebih cepat mengerti. Jadi nggak perlu sampai 7 tahun buat ngertiin tentang diet itu apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe biar selalu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Nah, jadi kesalahan yang pertama aku lakuin adalah aku selalu berpikir bahwa makanan diet itu tuh makan sedikit. Padahal itu tuh bukan soal porsinya, tapi lebih ke soal kalori sama makanan itu sehat apa enggak. Yang pertama ini tuh soal kalori. Nah, jadi kalau seandainya dulu aku kan makannya sembarangan banget. Mau makan martabak, mau makan nasi goreng, mau makan roti coklat keju, ya makan aja. Tapi aku berpikirnya bahwa kalau aku makan dikit ya udah nggak apa-apa. Padahal kalau seandainya dibandingin pakai kalori, satu martabak itu kan hampir 400 kalori ya, atau mungkin bisa aja lebih kalau toppingnya banyak. Nah, itu tuh udah setara dengan makan biasa, yaitu makan nasi, ayam, sayur. Nah, makanya jadi kayak kita nggak bisa ngeliat cuman dari segi porsi aja, tapi kita bener-bener harus tahu tentang kalorinya. Dan juga kalau seandainya makanan itu sehat atau enggak, itu juga berpengaruh nih. Kalau seandainya contohnya badan kita itu ibarat tong, terus kita masukin sampah-sampah busuk, ya udah bakalan busuk aja walaupun sedikit nih. Tapi kalau seandainya badan kita ini tong, kita masukinnya sampah-sampah bersih, sampah-sampah kayak cuma sampah-sampah kertas, nah ya udah bakalan bersih-bersih aja toh gitu. Nah, makanya jadi walaupun makanan itu porsinya sedikit tapi tidak sehat, lama-lama ditumpuk-tumpuk jadi tidak sehat juga. Jadi pilihan makanan kamu itu juga sangat berpengaruh. Jadi walaupun porsinya kecil, tetap harus diperhatikan kalori dan juga perhatikan komposisi makanannya ini sehat atau tidak. Nah, kesalahan yang kedua, aku kemakan sama apapun itu yang katanya sehat. Nah, pernah dulu aku seharian cuma makan oatmeal dan itu tuh mentang-mentang katanya oatmeal itu sehat, ya udah lanjut tuh makan seharian, yang akhirnya akunya juga jadi lemes gitu. Bener-bener pas bangun tidur tuh nggak bertenaga, udah gitu bingung kenapa ya seharian kok lemes, lapar terus, padahal makan oatmealnya tuh udah banyak. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Jadi bukan cuman sekedar karena makanan ini sehat kita makannya banyak, habis itu ya udah makannya seberapa banyak pun itu boleh. Itu tuh salah besar. Jadi kita harus mikirin dari segi nutrisinya itu tuh udah sesuai apa belum sama yang tubuh kita butuh, dan juga dari segi kalorinya udah sesuai atau belum sama yang tubuh kita bisa proses. Nah, faktanya makan sehat aja nggak cukup. Jadi kita harus tahu bahwa makanan itu tuh udah seimbang, udah ada makronutrisi dan mikronutrisinya dalam satu hari. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi makronutrisi itu ada protein, karbohidrat, ada lemak. Nah, sedangkan mikronutrisi ini ada vitamin dan mineral. Ya, kayak contoh-contohnya kayak buah, sayuran, seperti itu. Nah, itu tuh jadi harus dicukupin. Jadi bukan cuman sekedar makanan ini sehat terus kita makan terus tanpa kita tahu komposisinya itu masuknya apa gitu loh. Itu masuk ke protein kah atau karbohidrat kah? Nah, jadi kita benar-benar harus ngelengkapin biar seimbang. Jadi kayak contohnya oatmeal itu kan karbohidrat, jadi kita masih butuh untuk cukupin protein. Nah, mungkin proteinnya kita bisa masukin dari tempe, dari tahu, dari ayam gitu. Nah, lemak juga mungkin dari alpukat, dan juga yang tadi aku bilang mikronutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam satu hari itu kita tuh harus cukupin makronutrisi, mikronutrisi. Jadi bukan cuma sekedar makanan itu sehat kita makan terus, makan seberapa banyak pun boleh, itu salah besar. Dan kesalahan yang ketiga, ini aku selalu berpikir kalau seandainya badan kita itu kurus, berarti kita itu sehat dan juga cantik lah pokoknya kalau kurus.
Tapi mungkin juga karena dulu zamannya Korea-Korea gitu ya, zaman SNSD, kayaknya itu udah tahun 2013, 2015 gitu. Jadi dulu kan bener-bener yang penyanyi Korea tangannya kecil, pahanya juga kecil, ya jadinya kayak pengen ikut-ikutan. Nah itu iya sesuatu yang salah sih, karena kita tuh nggak bisa ngebandingin tubuh kita sama orang lain. Belum tentu sehatnya dia sama sehatnya kita sama. Nah kita harus yang menentukan kita sehat itu bukan dari bentuk badan kita, tapi lebih dari kinerja organ tubuh kita atau metabolisme tubuh kita, apakah berjalan dengan baik atau enggak. Nah kalau seandainya dari bentuk badan sebenarnya sesuai selera aja, lebih suka yang kurus ataupun yang sekel gitu. Nah tapi tetap harus pastiin kalian konsumsinya makanannya sehat dan juga tetap rutin olahraga, karena itu bakalan ngebantu banget kinerja tubuh kita berjalan lebih baik. Tapi ya di tahun 2021 ini entah kenapa aku merasa udah mulai ngetren dimana badan cewek-cewek itu udah fit and strong gitu, kayak penyanyi Korea mungkin Jessie ataupun kayak Wonder Woman gitu. Nah tapi nggak tahu deh itu sesuai selera, kalau kalian sukanya apa tuh. Dan kesalahan nomor 4, aku nggak olahraga karena aku takut berotot. Nah itu sih parah banget sih. Aku berpikir bahwa kalau seandainya kita olahraga itu tuh cuman buat bentuk otot, padahal enggak sama sekali. Buat bentuk otot kan nggak semudah itu. Untuk punya perut six pack itu butuh dedikasi, bener-bener butuh makannya sehat-sehat. Udah gitu juga butuh olahraganya rutin banget, mungkin minimum 4-5 kali seminggu. Nah jadi buat teman-teman jangan takut kalau seandainya olahraga nggak bakalan bikin kalian berotot, kalau seandainya kalian nggak yang intensitasnya tinggi banget dan juga kalian jaga makannya super bersih banget. Nah jadi kalau seandainya buat teman-teman yang pengen langsing aja ataupun ya sekedar biar fit aja, tetap olahraga, jangan takut, gak bakalan bisa berotot. Nah contohnya aja kayak aku sekarang, aku udah mulai rutin olahraga minimum banget 3 kali seminggu. Tapi buktinya apa? Enggak keker juga, cuman memang tetap berotot, cuman nggak keker. Nah jadi jangan takut buat olahraga, karena itu bakalan ngebantu banget dalam proses diet kalian. Nah kesalahan yang terakhir, kesalahan nomor 5, itu tuh aku terlalu fokus untuk mau ngecilin salah satu bagian tubuh aku. Nah dulu tuh aku pengen banget punya tangan kecil, jadi aku olahraganya tuh tangan aja terus. Nah alhasil apa? Malahan makin gede, karena bagian otot dan juga lemak malahan jadi bercampur gitu loh. Nah ternyata untuk ngecilin salah satu bagian tubuh aja itu tuh nggak bisa. Jadi kita harus olahraga seluruh tubuh. Ibaratnya lemak di badan kita ini tuh satu kesatuan. Jadi nggak mungkin kalau seandainya kita mau punya perut six pack terus kita olahraga perut terus dan akhirnya perutnya six pack tapi bagian lengan dan bagian kakinya besar, kayaknya itu kan nggak mungkin banget ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen langsing, pengen tangannya kecil, pengen pahanya kecil, aku saranin tetap olahraga seluruh tubuh, jangan fokus pada salah satu bagian ototnya aja. Dan juga kalau seandainya teman-teman pengen fokus buat ngecilin, kalian tuh jangan cuma olahraga, tapi kalian harus perhatiin dari asupan makanan. Kalian harus defisit kalori atau mengkonsumsi kalori di bawah kalori yang kalian bisa bakar. Dari 5 kesalahan yang udah pernah aku buat selama diet, aku tuh nyimpulin bahwa kalau seandainya pas kita diet, kita tuh bukan berarti makan sedikit, tapi kita harus mengubah pola makan kita jadi lebih sehat. Dengan mengubah pola makan kita dan menjadikan itu kebiasaan atau lifestyle, itu tuh bakal mempermudah sekali cara diet kita. Kita tuh bakal lebih enjoy dan juga nggak merasa tersiksa. Dan juga sekarang tuh aku sadar bahwa tiap makanan punya nutrisi yang berbeda-beda. Dan juga kalau seandainya di aku lebih ngefek kalau seandainya aku mencukupi kebutuhan protein aku setiap hari. Nah kebutuhan proteinnya itu aku sih cukupinnya dari ayam, tempe, ikan, tahu, dan juga biasanya aku pakai whey protein. Nah kenapa pakai whey protein? Soalnya lebih mudah, lebih praktis karena bentuknya tuh bubuk dan dia itu tuh hasil dari olahan susu. Nah untuk whey protein yang biasa aku minum, ini tuh dari Muscle First Pro Whey. Ini satu sekopnya udah 24 gram protein. Bayangin aku sehari kan butuh sekitar 90 gram protein, jadi tuh udah ngebantu banget. Nah buat teman-teman yang masih kekurangan protein, kalian bisa coba cek nih Muscle First Pro Whey. Dia karena satu sekopnya udah 24 gram protein, sedangkan aku sendiri butuh sekitar 90 gram protein sehari, jadi udah bakalan ngebantu banget. Nah kalian bisa cek di Shopee-nya
di Muscle First Official Shop ataupun di Instagram Muscle First Official. Sekian dulu video hari ini. Kalau seandainya kalian masih punya pertanyaan, boleh langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like dan jangan lupa share video bermanfaat ini. Dan juga follow Instagram dan TikTok aku @sallyparsley. Bye!